Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Arzia dari Universitas IBA, program studi akuntansi semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi uji kelayakan bisnis rencana usaha di bidang kuliner nasi goreng dan seafood yang bernama Kedai Aska. Materi uji studi kelayakan bisnis yang diajarkan Ibu Dwi Novianti sebagai dosen pengampu. Alasan saya memilih kedai nasi goreng dan seafood ialah karena hobi anak-anak saya yang suka sekali dengan nasi goreng dan seafood, terutama udang. Nasi goreng dan seafood ialah bekal terbaik untuk anak-anak di sekolah karena mengenyangkan, bergizi, dan yang pasti sehat. Tetapi tidak untuk anak-anak. Nasi goreng dan seafood juga sangat digemari seluruh kalangan, baik anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Menu satu ini paling digemari seluruh kalangan. Maka dari itu, membuka usaha di bidang ini bakal menarik minat pengunjung penggemar nasi goreng dan seafood. Karena nasi goreng dengan harga terjangkau, mengenyangkan, bergizi dan sehat, maka cocok menjadi teman pada saat nongkrong ataupun bekal sekolah dengan bentuk dan hiasan yang lucu. Dibanding usaha jenis yang lain, insya Allah keuntungan yang berlipat ganda bisa didapatkan dari usaha ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa aspek yang telah saya uji untuk mengetahui layak atau tidaknya bisnis yang akan saya jalankan. Saya akan menjelaskan dulu apa itu nasi goreng. Nasi goreng hingga saat ini belum diketahui alasan. Ada yang mengatakan berasal dari Tiongkok. Ada juga yang mengatakan nasi goreng merupakan makanan asli Indonesia. Sedangkan seafood ialah sebutan untuk makanan berupa hewan, tumbuhan laut yang ditangkap, dipancing, diambil dari laut maupun hasil budidaya. Namun yang pasti, nasi goreng dan seafood merupakan makanan yang cukup familiar tersebar di berbagai penjuru dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek yang dipakai untuk uji kelayakan bisnis di Kedai Aska, yaitu yang pertama aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran yaitu peran pemasaran dalam suatu usaha sangat penting, sebab pemasaran menentukan kelanjutan suatu usaha perusahaan. Kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemasaran adalah melakukan segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar. Yang pertama, segmen pasar. Segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Yang B, menetapkan pasar sasaran atau target. Target adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang dilayani. Target dari kedai kami mencakup kalangan muda, anak-anak, dewasa. Yang C, menentukan posisi pasar. Penentuan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Maka harus pula menentukan posisi mana yang akan ditempati dalam segmen tersebut. Yang kedua, aspek teknik dan teknologi. Setelah dilihat dari aspek pasar maupun pemasaran bahwa suatu rencana bisnis dianggap layak, tahap yang selanjutnya dianalisis yaitu aspek teknik dan teknologi. Dalam aspek ini terdapat 3 masalah pokok yang dihadapi sebuah usaha, yaitu masalah penentuan posisi usaha, masalah desain, dan masalah operasional. Yang pertama, masalah penentuan posisi perusahaan. Dalam hal ini diputuskan bagaimana hendaknya posisi usaha ditentukan. Kami memilih lokasi di Jalan Demong Lebar Daun dekat Telkomsel. Masalah operasional, rencana persediaan. Untuk persediaan bahan baku kedai kami menggunakan metode FIFO, yaitu bahan baku yang pertama masuk, maka itu yang akan pertama diolah sesuai keinginan konsumen. Yang ketiga, aspek ekonomi dan sosial. Dampak aspek ekonomi yang ditimbulkan dari usaha Kedai Aska adalah sebagai berikut. Dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga dengan membuka lapangan pekerjaan
penghasilan bagi masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran sehingga pendapatan keluarga akan meningkat. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah lokal melalui menambah peluang dan kesempatan kerja, pemerataan, pendistribusian pendapatan, peningkatan pendapatan asli daerah, serta memperoleh pendapatan berupa pajak dari usaha yang dikelola perusahaan. Dari aspek hukum, hukum merupakan aspek yang cukup mempengaruhi dan menjamin. Aspek hukum merupakan aspek yang menentukan dan menjamin akan kelangsungan kegiatan usaha. Aspek hukum merupakan legalitas kelangsungan usaha, yaitu izin usaha dan izin lokasi. Izin usaha berupa dokumen-dokumen yang diperlukan mendapat izin usaha perdagangan, yaitu akte pendirian perusahaan dari notaris setempat, SIUP, TDP, NPWP, dan situ. Sedangkan izin lokasi, untuk mendapatkan surat izin lokasi, dokumen yang diperlukan adalah surat izin usaha, akte tanah, IMB, surat pajak bumi dan bangunan, surat rekomendasi dari tetangga, surat rekomendasi dari RT ataupun RW, surat rekomendasi dari kecamatan dan KTP pemilik usaha. Yang kelima, aspek AMDAL atau lingkungan alam. Pendirian kedai Aska ini sesuai dengan alternatif terbaik menurut lokasi yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan tempat usaha kami. Kedai Aska merupakan usaha dalam bidang kuliner memiliki limbah berupa limbah padat yang berasal dari sisa bahan makanan dan limbah cair. Untuk mengatasi limbah tersebut, kami melakukan beberapa upaya, yaitu untuk limbah padat kami memisahkan antara yang organik dan organik. Sedangkan limbah organik akan dimanfaatkan untuk membuat pupuk dan limbah non-organik akan dibuang di tempat pembuangan. Untuk limbah cair, kami akan melakukan pengelolaan air limbah secara kimia. Tidak membuang sisa minyak ke bak cuci piring, memperhatikan aliran air yang masuk ke saluran pembuangan dan menghindari membuang air bertemperatur tinggi ke saluran pembuangan. Yang keenam, aspek lingkungan industri atau persaingan. Untuk mengatasi tersebut akan menciptakan perbedaan-perbedaan yang ke depannya. Berkumpul konsumen setia kami dengan pemilik dan semua karyawan. Dalam acara tersebut, konsumen diperbolehkan bertanya seputar kedai Aska dan memberikan saran serta masukan untuk kedai kami. Yang ketujuh, aspek finansial, keuangan. Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk menentukan aspek finansial keuangan. Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan pengeluaran dan pendapatan. Modal yang kami perlukan, modal pertama sebesar Rp215.800.000. Pendapatan per bulan, untuk total pendapatan per bulan yaitu Rp47.250.000. Modal bahan baku Rp16.200.000. Keuntungan pendapatan per bulan Rp47.250.000 dikurangi biaya operasional sebesar Rp12.600.000 dikurangi modal bahan baku sebesar Rp5.600.000, maka total pendapatan per bulan kami Rp25.450.000. Aspek ke-8 yaitu aspek sumber daya manusia atau SDM. Dalam menjalankan kegiatan usaha kami mempekerjakan kurang lebih 7 orang karyawan dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut. 2 orang koki bertanggung jawab dengan kegiatan produksi kedai kami. 2 orang pramusaji bertanggung jawab untuk melayani setiap konsumen. 1 orang kasir bertanggung jawab untuk melayani setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, dan 1 orang tenaga serabutan bertanggung jawab
jawab untuk membantu para karyawan dalam mengerjakan hal-hal yang bersifat umum. Kesimpulan dari uji studi kelayakan saya, dari semua kajian aspek-aspek yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha kedai Aska layak untuk dijalankan. Hal ini dapat ditunjang dengan kajian aspek keuangan dari aspek sosial, dapat mengurangi pengangguran yang ada di sekitar Palembang, dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Palembang. Dari 10 aspek yang telah dikaji, usaha kedai Aska ini dinyatakan layak untuk dijalankan dan direkomendasikan. Saya yakin usaha ini layak untuk direalisasikan di tengah perkembangan dunia bisnis era globalisasi seperti sekarang ini. Demikian pemaparan tentang uji studi kelayakan bisnis kedai Aska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.